durasi 2 tahun ke depan ini kita akan mengalami sesuatu yang besar yang akan merupakan trigger dari perubahan-perubahan terpenting seperti yang diimpikan oleh Bung Rocky tadi gitu ya. Teman-teman sekalian, saya dulu pernah bikin drama Lautan Jilbab. Itu cuma 4 kali pementasan, baca puisi 1 kali, 4 teater di Jogja, di Madiun, di Surabaya, dan di Makassar. Kalau ngelihat apa yang dilakukan dengan Lautan Jilbab itu tidak potensial sama sekali untuk merubah sesuatu. Meskipun saya tambahi dengan saya gebrak-gebrak toko Cina, sejumlah birokrasi dan seterusnya untuk meloloskan anak-anak yang boleh pakai jilbab. Jadi saya bukan perjuangkan jilbab, saya memperjuangkan manusia memiliki hak untuk memilih sesuatu yang ketika itu kebetulan jilbab. Tapi kalau Anda melihat dengan hanya 4 kali pementasan di Stadion Madiun, di Gus Gate Surabaya, dan di Makassar, ya, di gedung apa Makassar lupa saya. Itu hasil jilbab itu sekarang kan judul saya kan Lautan Jilbab. Itu kan sombong. Lu wong jedinge gorong karan iso kok. Peceren jilbab gorong karan iso. Artinya danau jilbab pun terlalu besar gitu ya. Kolam jilbab pun besar. Kok saya bisa-bisanya bikin lautan jilbab? Mungkin tuh kasusnya lautan tuh masuk ke otak saya sama dengan kata Fir'aun itu. Saya nggak tahu dari mana datangnya. Pokoknya tiba-tiba saya bilang lautan jilbab. Dan sekarang 99% masyarakat muslimah di Indonesia pakai jilbab. Wadam pakai jilbab. Gelandangan pakai jilbab. Pemulung pakai jilbab. Saya tidak mengatakan jilbab itu bagus daripada tidak jilbab ya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bahwa manusia memiliki hak untuk menentukan pilihan-pilihannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau dilihat inputnya lautan jilbab terus menjadi fakta jilbab yang luar biasa sekarang ini, itu kan mengherankan dan perjuangannya juga cuma beberapa bulan kok. Nama Iya ini Anda 23 tahun, Jombang 30 tahun. Sekarang sampai ke Korea, sampai ke Kamboja, sampai ke Vietnam, sampai ke Malaysia, sampai ke Berlin, Amsterdam, Den Haag, Daegu, Busan, Seoul, dan seterusnya ya. Kalau lihat perjuangan Ma'iyah Anda selama 23 tahun, kayaknya akan ada buah yang mestinya dahsyat gitu ya. Wallahu alam. Tapi kita kan enggak bisa membuahkan jagung. Kita bisanya kan melobangi tanah dengan gejik gitu ya, dengan kayu. Kemudian kita masukkan biji jagung. Kemudian bukan kita yang menumbuhkan jagung itu, bukan kita yang membuat daun-daunnya, dan bukan kita yang bikin jagung itu berbuah. Sehingga sejarah Ma'iyah ini nanti akan menjadi jagung yang gede yang berbuah, atau padi atau pohon apapun lainnya, yang saya belum tahu akan bagaimana. Tapi saya tidak yakin bahwa itu tidak terjadi. Karena saya sudah menanam manusia-manusia baru, generasi-generasi yang berbeda sama sekali dengan sebelumnya. Nah, anak baru yang kira-kira lebih siap untuk mengelaborasi masa depan dengan komprehensif dan keberagaman yang sangat tertata dan seimbang satu sama lain, seperti yang Bung Rocky bilang tadi itu ya. Jadi saya kalau lihat nasib saya pribadi, seolah-olah saya tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tapi kalau saya berkaca kepada lautan jilbab tadi itu saya sangat optimis bahwa kita akan melahirkan sesuatu yang tingkatnya bahkan bukan hanya nasional tapi mungkin internasional. Wallahu alam ya. Jadi pokoknya sampean tunggu. Ini saya bukan disi kerso, bukan saya sok tahu masa depan, tapi pokoknya saya itu tidak yakin bahwa itu tidak terjadi. Saya itu penakut, teman sekalian. Saya itu penakut. Saya itu nggak berani, nggak ngomong Fir'aun itu nggak berani saya. Beraninya ngomong itu gitu loh. Karena saya penakut. Ya. Jadi saya tidak berani, tidak yakin bahwa itu akan terjadi. Bentuknya bagaimana kita tidak tahu. Sebagaimana biji jagung kita tidak akan pernah mengerti daunnya bagaimana.
kecuali kita sudah menghafalkan sejak zaman-zaman sebelumnya. Tapi pokoknya akan ada outputnya, akan ada buahnya dan seterusnya. Dan minimum buahnya ada pada diri Anda yang kualitasnya meningkat sebagai manusia, atau di keluarga Anda yang lebih, atau jaringan persahabatan persaudaraan ma'iyah yang luar biasa di seluruh Indonesia, betul enggak? Minimum itu gitu. Dan pasti Anda akan punya frekuensi dan energi ke kiri kanan Anda masing-masing. Pada suatu hari kalau Allah mengizinkan, karena pelaku utamanya tetap Tuhan ya. Jadi Allah kan, Tuhan mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum atau suatu bangsa sebelum kaum itu sendiri berikhtiar untuk merubahnya. Nah, pertanyaan saya selama ini di Ma'iyah kan, jadi pelaku utama perubahan itu Tuhannya apa kitanya? Kita cuman ketok-ketok wudu-wudu dedek lho rek. Ya kon niku jomblo tapi ya ketok ndolok-ndolok arek wedok dididik lah ya. Ya apa carane lah disikut-sikut didik ta ya apa gitu lah. Pokoke malaikat lu arek lumayan usahane kan. Ya tak kayane gitu kan. Artinya Anda tidak pernah bisa membuahkan jagung, tapi Anda bisa menanam jagung, menyiraminya dan menjaganya dari hama, kan begitu kan. Demikianlah Anda membangun hidup Anda, demikianlah bangsa Indonesia membangun masjid. Jadi saya yakin Indonesia itu bangsa yang saya sudah jelaskan beberapa bulan yang lalu, bahwa Indonesia itu bangsa yang betul-betul punya fadilah khusus dari Allah SWT. Bangsa yang tidak mungkin ada bangsa seperti bangsa Indonesia di negara-negara lain. Sabrang punya teori mengenai negara kuat atau pemerintah kuat, rakyat lemah, negara kuat, rakyat kuat, atau pemerintah lemah, rakyat kuat, dan seterusnya. Dia punya teori yang saya tidak bisa menjelaskan karena dia yang lebih tahu gitu ya. Tapi rakyat Indonesia adalah rakyat yang sangat kuat. Sangat kuat. Meskipun jangankan pemerintah lemah, nggak ada pemerintah, Anda tetap hidup. Betul enggak? Anda lihat betapa dahsyatnya kerajinan bekerja dan tandangnya, sepak terjangnya rakyat Indonesia dalam mencari nafkah untuk sehari-hari di mana-mana, di pelosok-pelosok sampai ke jalan manapun, itu rakyat Indonesia luar biasa. Tidak ada swasta melebihi Indonesia Pak Rocky ya, di seluruh dunia tidak ada. Pokoknya swasta menengah ke bawah itu nomor satu Indonesia. Itu loh. Terus pokoknya ini rakyat yang luar biasa. Makanya saya kemarin kasih cerita mengenai Borobudur dan Mekah itu ya, dan Ka'bah ya. Borobudur itu adalah satu bangunan oleh nenek moyang kita yang di set up karena inspirasi dari Tuhan untuk menjadi antena catra, itu antena untuk menyerap rezeki dari langit, dari alam semesta, diserap ke sini dengan putaran ke kanan. Kalau di Ka'bah putaran ke kiri untuk mengembalikan seluruh rezeki itu kepada Tuhan, gitu ya. Dan seterusnya ya. Saya sampai mencari teori-teori yang bermacam-macam mengenai Nusantara. Ini bangsa Nusantara. Jadi IKN itu kalau jadi itu ibu kota Nusantara. Harus ibu kota Nusantara gitu. Saya tidak berarti saya ingin mengubah nama Indonesia menjadi Nusantara, tapi pokoknya IKN ya ibu kota Nusantara, itu ibu kota negara negara Indonesia kan IKNI atau IKNI gitu dan seterusnya ya. Teman sekalian, dan saya yakin sama peran Anda. Saya tidak merubah strukturnya, Anda yang akan merubah strukturnya, Anda yang akan merubah sistemnya, karena Anda sudah belajar bermacam-macam. Belajar ragam itu di sini tidak hanya ini tadi, Pak Rocky. Di mana-mana kita, di Kudus, di Rembang, di Gresik, di Mojokerto kita belajar ragam. Bahkan polisi, tentara itu kita naikkan panggung untuk belajar beragam, untuk belajar sinergi, belajar kerjasama satu sama lain melalui hal-hal yang kelihatannya sepele, lagu anak-anak dan seterusnya gitu ya. Itu kita lakukan terus di mana-mana, gitu ya. Nah, jadi saya sangat optimis ke depan seperti Bung Rocky bahwa kita sedang menyongsong harapan, kata beliau. Jadi tolong dicatat, ini sabdanya, ini firmannya, bukan sabda ya, sabdanya Waliullah Rocky Gerung ini. Jangan didramatisir secara epistemologi budaya ya. Wali itu artinya wakil. Nah, Tuhan itu luar biasa, punya algoritma sistemik yang luar biasa. Jadi Allah punya wali, punya wakil. Yang umum namanya khalifah gitu ya. Tapi
Allah sendiri meletakkan diri sebagai walinya manusia. Unik kan? Kalau kita kan struktur birokrasi kan ketua wakil. Kalau ini enggak, Allah itu memposisikan kita sebagai wakilnya, tapi Allah sendiri adalah wakil kita. Itu kan satu algoritma yang sangat luar biasa. Jadi Allah sendiri itu wakafa billahi waliya, wakafa billahi wakila, kan gitu kan. Jadi Allah sendiri itu wali kita. Jadi kalau saya bilang beliau waliullah, ya memang waliullah. Jangankan Rocky Gerung yang seluruh muatan hati nuraninya tampak di medsos kan gitu kan, tanpa disembunyikan gitu kan. Ini satu-satunya orang yang ini Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Makanya saya tuh sampai bikin doa, Allahumma ayyidil islami bi Umarin wa ayyidil ma'iyati bi, saya nggak sebut namanya, tapi pokoknya saya doa seperti itu. Jadi kita memang perlu bersinergi dengan teman-teman. Maka sekarang malam hari ini kita itu berjodohkan dengan Bung Rocky tidak untuk pencitraan, tidak untuk apapun yang lain, tapi untuk menyongsong harapan yang sama terhadap seluruh nasib rakyat Indonesia. Tadi beliau ngomong mengenai rakyat people ya. Di dalam ma'iyah kita sudah rakyat itu adalah dari kata ro'un. Ro'iyah itu kedaulatan, Bung Rocky. Jadi kata rakyat itu dari kata ro'iyah. Jadi sekumpulan manusia di satu wilayah yang memegang kedaulatan atas wilayah itu beserta isinya. Itu namanya rakyat. Kalau masyarakat adalah kumpulan orang yang berserikat untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu kan. Kalau umat adalah sekumpulan orang yang berasal dari satu peribuan, seperibuan. Makanya disebut ummah. Jadi itu ibu. Jadi seperibuan. Jadi mungkin seperibuan dalam soal prinsip, idealisme, filosofi atau apapun. Pokoknya umat itu adalah orang yang seperibuan. Nah sekarang kita ini punya banyak umat yang tidak seperibuan. Bahkan satu umat pun peribuannya berbeda-beda gitu kan. Tidak ada satu kelompok pun di Indonesia yang tidak pecah karena mereka bukan umat. Mereka itu paling pol masyarakat yang punya perserikatan di antara mereka untuk kepentingan-kepentingan yang segmented, yang berbeda-beda gitu ya.